Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Klaizer Rifandra Usaimi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas hands-on. Jadi saya akan mempresentasikan hasil evaluasi beberapa model machine learning. Jadi berbeda dengan dataset yang sudah diberikan, yaitu dataset Iris, saya menggunakan dataset Indian food. Jadi tujuan utamanya itu untuk mengklasifikasikan apakah suatu hidangan India termasuk vegetarian atau non-vegetarian berdasarkan fitur-fitur seperti waktu persiapan, waktu masak, profil, rasa, dan wilayah asalnya. Jadi ada beberapa bagian yang dimodifikasi pada kode awal. Jadi di dataset makan India ini berisikan teks kategori. Jadi saya menambahkan langkah pre-processing. Jadi saya mengubah kolom target diet menjadi angka. Dan yang kedua, saya menggunakan PD get dummies ini untuk mengubah data teks seperti profil, rasa, dan jenis kursus menjadi kolom numerik agar bisa dipahami oleh algoritma model. Ketiga, karena mayoritas makanan India adalah vegetarian, dataset aslinya tidak seimbang. Jadi saya membuat kode untuk mengambil sampel yang sama rata terlebih dahulu agar kita memiliki basis evaluasi yang seimbang. Oke, ini merupakan hasil kodenya. Oke, yang pertama ada hasil dari yang balance. Jadi untuk dataset yang balance kita menggunakan total 38 sampel dan total feature-nya 15. Ini 38 sampelnya dibagi rata, 19 vegetarian dan 19 non-vegetarian. Jadi jika kita melihat grafik garis yang train test split akurasi ini, kita bisa melihat grafiknya sangat tidak stabil. Jadi akurasinya juga naik turun secara drastis dari 20% hingga nyaris 90% karena perbedaan pembagian data acak. Dan setelah itu kita bisa melihat box plot yang membandingkan metode train test split biasa dengan k-fold cross validation atau CV. Di sini terlihat jelas bahwa yang CV ini baik yang normal maupun yang udah stratified memberikan gambaran performa yang lebih konsisten dari semua model. Logistic regression ini menunjukkan performa yang paling baik dan stabil pada dataset seimbang ini dengan median akurasi di atas 70%. Dapat dilihat di sini. Oke, setelah itu ada unbalanced dataset evaluation. Jadi kita bisa lihat hasilnya saja. Jadi di sini kalau unbalanced itu kan tidak seimbang. Jadi data yang dimodifikasi itu menjadi 19 vegetarian dan 5 non-vegetarian. Jadi grafik garis ini akurasi terlihat banyak yang menyentuh angka tinggi, bahkan 100% untuk model SVM. Namun ini disebut akurasi paradoks jika kita melihat tabel laporan metrik di bawah yang ini. Dapat dilihat kalau nilai F1 score dan nilai MCC-nya ada yang 0 atau ada yang negatif juga. Ini karena akurasi tingginya itu palsu, karena modelnya itu gagal mempelajari pola dan hanya menebak bahwa semua makanan adalah vegetarian, karena itu adalah kelas mayoritas. Itu saja untuk hasil evaluasi dari tugas hands-on saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.